Let's go. Halo gengs, Koca. Jadi 2022 udah mau berakhir aja dan kali ini kita bakal lihat top 5 mouse yang ada di tahun ini yang menurut gua bagus dan worth it. Kita bakal lihat mouse gaming aja, jadi nggak ada mouse produktivitas karena gua sendiri juga pakai mouse gaming tiap hari, jadi lebih masuk akal untuk gua bahas yang itu. Gue juga nggak bakal masuk ke detail kayak kliknya, scroll wheelnya, sensornya kayak gimana. Kalian bisa nonton full reviewnya. Dan semua mouse yang gua bakal sebut di video kali ini juga udah top notch banget, nggak perlu dipertanyakan lagi performance-nya kayak gimana. Jadi ya, oke, let's go ke yang nomor 5. Oke, untuk yang nomor 5 gue bakal kasih ke Pulsar X-Lite Wireless V2. Ini sempat jadi daily driver gue juga, dan sebenarnya semua mouse yang gue sebut di sini sempat jadi daily driver gue. Kalau kalian emang suka banget sama mouse ergo, gue rasa nggak ada pilihan yang lebih bagus lagi daripada si X-Lite Wireless V2 ini. Gue sempet pakai yang versi pertama selama beberapa bulan, tapi yang versi kedua ini juga dalam segi bentuk nggak ada perbedaan sama sekali, tetap sama-sama aja. Ini ada yang versi mininya, tapi sayangnya gue belum pernah cobain, jadi gue nggak terlalu bisa ngomong banyak. Tapi yang V2 ini, yang versi regular, solid banget. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah Rexus Daxa Air Pro Wireless 4. Mouse yang sangat familiar banget ya, karena ini mirip sama Logitech G Pro X Superlight dengan harga yang miring. Beratnya belum bisa sentuh 60 gram sweet spot di sana ya, ini sekitar 65 gram kalau nggak salah. Tapi menurut gua sih untuk kebanyakan orang nggak bakal terlalu masalah lah, karena harganya juga jauh lebih murah dibanding si G Pro X Superlight. Sebenarnya ini kalau dibandingin sama Pulsar tadi, gue bisa bilang ini lumayan seri sih ya. Satu yang versi Ergo aja dan satu versi Ambidex. Dan karena gue lebih suka yang Ambidex, jadinya gue lebih pilih yang ini. Dan juga ini lebih murah, jadi ya pastinya jauh lebih enak lah untuk semua orang. Desainnya ini bolong-bolong, tapi seingat gue sih ada tutupan yang nggak bolong-bolong, jadi cocok untuk kalian yang nggak suka banget sama lihat bolong-bolong kayak gini. Termasuk gue sih, gue nggak terlalu suka juga. Oke, jadi mouse yang ketiga, dan sebenarnya gue nggak mau kasih ke Pulsar lagi, tapi ini mouse yang lumayan susah untuk dilupakan sih, yaitu adalah X2 dan X2 Mini. Ini kedua mouse yang paling minimalis yang bakal kalian lihat, dan buat gue sih itu nilai plus banget. Desainnya salah satu yang paling ganteng di antara semua. Gue pribadi lebih pilih yang Mini, tapi ini balik lagi tergantung kita tangannya seperti apa. Mungkin kalian lebih suka yang regular. Tapi either way, kalau kalian beli salah satu ini, gue yakin kalian bakal happy banget sama pilihan yang kalian beli. Downside-nya si Pulsar itu mereka nggak pernah ada tempat untuk taruh dongle ya. Itu sesuatu yang Pulsar X-Lite Wireless ini juga nggak ada, tadi gue lupa bilang. Dan ya lama-kelamaan jadi lumayan nyebelin aja sih. Ini gue juga udah nggak tahu di mana dongle-nya. Tapi selain itu, solid mouse. Sangat-sangat recommended. Oke, yang kedua yaitu adalah Lamzu Atlantis. Ini bisa dibilang mouse yang paling lama gue pegang sekarang. Gue udah jadiin ini sebagai daily driver dari pertama kali gue cobain, dan gue ingat pas pertama kali gue pegang itu gue langsung kayak, wow, ini baru mouse yang kayaknya persis pas banget untuk tangan gue. Punya desain yang unik juga, apalagi bawahnya itu bolong-bolong, mirip-mirip Pulsar juga sih ya, tapi di sini bisa taruh dongle. Come on Pulsar, come on. Satu hal aja sih yang gue agak kesel ya. Entah kenapa di unit gue ini baterainya lumayan cepat habis dibanding sama mouse-mouse lain yang gue pernah cobain. Sekitar kayak 5 hari gitu udah sekarat ya. 5 hari full day use gitu ya, dari pagi sampai malam, besoknya dari pagi sampai malam lagi. Dan biasanya sih mouse-mouse lain kayak Superlight gitu, itu bisa lebih dari seminggu. Ditambah ini kalau mau ngecas juga harus pakai kabel mereka sendiri, karena lubang USB-C-nya itu kekecilan, jadi nggak bisa colok pakai USB-C yang lain. Gua kesel banget sama mouse kayak gitu ternyata. Karena biasanya gue colok pakai kabel keyboard gitu. Kalau misalkan gue mau makan atau mau mandi, gue tinggal cabut, colok ke mouse-nya dulu, cas beberapa menit, habis itu bisa dipakai lagi. Tapi sekarang nggak bisa, gue harus ambil lagi kabelnya. Dan ya lumayan nyebelin aja sih. Saking gua keselnya, tapi gua tetap suka sama bentuknya. Gua sampai jadiin mouse ini sebagai mouse kabel. Yes, gua colok ini permanen jadi mouse kabel aja. Yang agak sedikit ironik sih, karena ini kan mouse wireless. Untungnya kabelnya enak sih, kayak nggak pakai kabel sama sekali ya. Tapi ya jadi berantakan aja mejanya. Oke, yang pertama, my top one mouse untuk tahun 2022 yaitu adalah Fantech Aria. Pilihan yang lumayan mengejutkan juga buat gue ya, karena sebenarnya gue pengen taruh Lamzu yang pertama, karena ini mouse yang gue jadinya lebih sering pakai. Gue jadi
udah nggak pakai Logitech Superlight lagi karena mouse ini. Tapi kenapa gue kasih Phanteks Aria di nomor 1? Karena ini bikin gue jadinya bangga juga sama produk lokal ya. Ini bukan cuman orang-orang Indo yang seneng, tapi orang-orang luar negeri juga pada bikin review mouse ini dan mereka bilang ini mouse yang bagus banget. Kalau mau dibandingin sama Logitech G304 atau Razer Orochi, gue juga tetap lebih pilih Phanteks Aria. Ini juga harganya nggak mahal-mahal banget kalau dibandingin sama yang lain. Wirelessnya ini bisa dongle dan juga Bluetooth, jadi perfect gitu untuk main game di rumah pas malam-malam. Dan juga pagi-pagi pergi kantor bisa bawa juga mouse ini pakai Bluetooth-nya aja. Perfect duo sih, susah untuk gua nggak taruh di nomor 1. Walaupun kalau dibandingin sama Lamzu, gua bakal lebih pilih Lamzu ini untuk main game doang ya. Tapi untuk kebanyakan orang, gua rasa Phanteks Aria adalah pilihan yang lebih masuk akal. Oke, sebelum kita selesai ada beberapa honorable mention ya. Yang pertama yaitu adalah Rexus Air Mini, Daxa Air Mini yang baru aja kita lihat kemarin nih. Sebuah mouse yang bentuknya bisa dibilang lumayan kontroversi ya. Gua rasa sih nggak bakal banyak orang suka, tapi nonetheless tetep mouse yang bagus gitulah, bukan jelek banget. Dan kalau kalian memang pengen coba, penasaran sama bentuknya, gua masih bisa rekomen. Abis itu, gue sih nggak mau, gue lumayan capek untuk bahas mouse ini terus ya. Tapi kita nggak bisa bohong kalau Logitech G Pro X Superlight adalah mouse yang solid banget bahkan sampai sekarang. Gue juga udah capek sebutin mouse ini terus, tapi beneran ini mouse yang sangat-sangat enak. Gue bisa buang semua mouse yang ada di depan gue ini, cuman pakai ini for the rest of my life. Cuman satu aja gue boleh pakai, gue bakal seneng-seneng aja. Kalau kalian emang bener-bener mau banget sama Superlight ini ya dari dulu, dan kalian sekarang ada duitnya, silahkan, gue tetap rekomen. Gue yakin kalian pasti seneng. Oke, kasih tau gue pendapat kalian seperti apa. Apakah kalian setuju dengan top 5 gue ini? Dan mouse apa yang nomor 1 menurut kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye.